supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Happy Sunday, dadah. Mwah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online dengan Kak Ivana dan Tante Fani. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, kita mau berdoa. Kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Nya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk sukacita, bahkan duka cita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan pada hari ini melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan, melalui hati kami yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, pikiran kami hanya untuk Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau sapa-sapa adik-adik yang di rumah ya. Ada Biden, Nayar, halo. Ada Kevin sama Grace, halo, apa kabar? Baik semua ya. Ada Mila, Marvelinda, masih di NTT atau udah pulang ya? Apa kabar? Ada Samuel sama Riko, ya tambah rajin ya, sehat semua. Ada Delano juga, ada Michael Ricardo, ada Samuel kecil, ada EL, ada Queen, ada kakak adik yang bertiga, Michael, Matthew, Malona, apa kabar? Sehat semua ya. Ada Valen, ada Evan, ada lagi yang di Bandung, ada Ethan, ada Igen, Ichel, sama Dev, apa kabar? Ada Swingly, ada Brandon. Sehat semua ya. Ada lagi yang di Hong Kong, siapa? Samuel, halo. Nah udah semua ya kakak sebutin. Kalau ada yang kelewat maafin kakak ya. Nah sekarang kita mau siapin tangan kita, kaki kita. Kakak mau undang semuanya berdiri. Kita mau olahraga untuk siap memuji Tuhan ya. 1, 2, 3. Dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang
capek ya, tapi belum selesai. Kita mau pujian lagi sama Tante Fani. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Fani. Ya, tadi udah nyanyi sama Tante Ivana. Minta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita nyanyi lagu yang kedua ya. Yuk, semuanya siap-siap. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan api Roh Kudus. Supaya apa adik-adik? Memberanikan kita menjadi saksinya Tuhan. Adik-adik di rumah, adik-adik dimanapun nanti adik-adik berada, adik-adik akan menjadi saksi Tuhan kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita nanti mau berdoa, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian dulu. Ayo, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi
generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utus kami sampai kami melihat generasi kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab ini waktunya kita berdiri bagi generasi ini, berdiri bagi bangsa ini. Dengarlah panggilan Allah atasmu. Generasiku bangkit. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan roh-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah roh-Mu itu terus menyala dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang mengaku bahwa hanya Engkaulah saja Allah yang disembah, Allah yang satu-satunya, Allah yang hidup dan Allah yang benar. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada, yang sudah beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kalau kami rindu mendengarkan suara Tuhan, biarlah Tuhan ajar kami mempunyai hati yang baik, hati yang rindu untuk selalu ditaburi oleh firman Tuhan, supaya firman yang ditaburi boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambut, supaya melalui dia kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara ibadah kami selanjutnya kami hanya bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama Kakak Cia. Nah, sekarang Kakak Cia mau cerita ya. Jadi semuanya, ayo siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita mau baca dulu ayatnya ya. Yuk, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Buat yang belum bisa baca, bisa ikutin Kakak Cia ya. Yuk, kita baca bareng-bareng.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Panjang ya, gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Yuk kita baca satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bisa ya? Ada waktu seminggu buat kalian menghafal. Kakak Cia tunggu video kalian ya. Nah, hari ini Kakak Cia mau cerita tentang Roh Kudus, yaitu tentang bagaimana Petrus melayani dalam kuasa Roh Kudus. Ya, buat kakak-kakak yang udah bisa baca, nanti boleh dibaca ya ayatnya, karena yang Kakak Cia ceritakan hari ini itu gabungan dari beberapa perikop. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai ceritanya, Kakak Cia mau kita ingat lagi waktu Tuhan Yesus ada di dunia ya. Dia disalibkan ya, dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia naik ke surga. Tapi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan penolong yang lain yang akan bisa menyertai murid-muridnya ya. Tidak hanya seperti Tuhan Yesus yang waktu itu diikutin kemana-mana sama murid-muridnya ya, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang ada di dalam hati mereka, yang bisa menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan penolong itu adalah Roh Kudus ya. Jadi adik-adik, pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ini disuruh berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem ya. Di sana mereka berdoa sepanjang malam ya. Sampai suatu hari ada lidah-lidah api yang turun ke atas mereka ya. Dan ternyata itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus turun dan memenuhi setiap orang yang berkumpul di rumah tersebut ya, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kalian tahu, semua murid-murid yang ada di sana jadi bisa berbicara bahasa-bahasa yang asing ya, yang mereka nggak pernah tahu sebelumnya, yang mereka nggak pernah mengerti sebelumnya, tapi mereka jadi bisa ya. Sampai waktu itu di Yerusalem itu sedang ada banyak orang-orang dari berbagai daerah yang lain. Ada yang dari Media, dari Persia, dari Mesir. Tapi semuanya ini mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul ini ya, karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, dan mereka jadi bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang tersebut ya. Dan adik-adik tahu, pada hari itu dalam satu kali berkhotbah, satu kali bersaksi, Petrus dia membawa sekitar 3.000 jiwa untuk percaya. Bahkan 3.000 jiwa ini dibaptis karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Luar biasa ya kuasanya Roh Kudus. Nah, bahkan gak sampai di situ adik-adik. Sejak hari itu, mereka ini mendirikan sebuah jemaat ya, menjadi seperti gereja gitu. Mereka bersama dengan para rasul ini berkumpul untuk mendengarkan kesaksian akan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan ya. Gak hanya itu adik-adik, pada saat itu jemaat itu terus-terusan bertambah setiap harinya, karena
para rasul ini dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, membawa lebih banyak lagi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan adik-adik yang diberkati, yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak hanya murid-muridnya, tapi juga jemaatnya. Mereka ini saling mengasihi ya. Mereka itu gak sayang loh untuk menjual hartanya, dipersembahkan kepada Tuhan, untuk kemudian rasul-rasul ini nanti membagi-bagikan persembahan itu, sehingga tidak ada seorang pun jemaat Tuhan yang kekurangan. Ya, mereka hidup saling memberi, saling mengasihi. Bahkan adik-adik, waktu itu ya, ada satu orang namanya Barnabas. Dia ini menjual satu ladang gitu ya, punya miliknya. Kemudian ia mempersembahkan seluruhnya kepada gereja Tuhan untuk dibagikan. Ya, dia tidak memikirkan bahwa itu adalah hartanya, tetapi dia memikirkan bahwa itu adalah harta yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memberkati orang-orang. Nah, adik-adik, tapi pada suatu hari ini ada pasangan suami istri yang namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira, ya. Mereka ini berniat tidak baik, ya. Mereka melihat, oh, si Barnabas itu kemarin ini ya jadi dipandang baik sama orang-orang, dipandang hebat karena menjual tanahnya dan mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Kita juga mau menjadi seperti Barnabas. Kita pengen dipandang baik sama orang, ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual ladang miliknya. Tapi adik-adik, mereka tidak mau mempersembahkan semuanya. Mereka berencana untuk menyisihkan sebagian hasil penjualan itu dan mempersembahkan sisanya kepada Rasul Petrus, ya. Tapi mereka mau bilang kalau itu udah semuanya. Kan mereka pengen kayak Barnabas. Dilihat bahwa benar-benar mempersembahkan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan, ya. Nah, waktu itu Bapak Ananias ini udah janjian sama Ibu Safira. Ibu Safira tunggu di rumah, sedangkan Bapak Ananias ini datang, ya, mempersembahkan hasil penjualan yang sebagian itu. Kemudian di situ Petrus bertanya, "Hai Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Allah?" Ananias bingung ya. Terus dia bilang, "Itu sudah semua dari hasil ladang yang kemarin kami jual." Tapi adik-adik, Ananias tidak tahu bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus memberitahu Petrus bahwa Ananias itu berbohong. Ya. Kemudian Petrus berkata, "Ananias, kamu sudah mendustai Roh Tuhan. Kamu tidak berdusta kepadaku, tapi kepada Tuhan." Ya. Padahal tanah itu sebelum maupun sesudah dijual itu milik kamu. Terserah kamu mau persembahkan atau tidak. Ya. Jadi kamu tidak seharusnya berbohong. Seketika itu juga ya adik-adik, Bapak Ananias ini terjatuh ke tanah dan langsung meninggal. Nah, orang-orang di situ yang melihat kaget ya. Mereka takut. Tapi kemudian mereka membawa Bapak Ananias ini untuk dikuburkan. Nah, sementara itu adik-adik, Ibu Safira yang menunggu di rumah ini bingung ya. Kok Ananias nggak pulang-pulang? Sampai akhirnya Ibu Safira ini juga datang menemui Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus kan sudah tahu rencananya Ananias dan Safira karena dia diberitahu oleh Roh Kudus. Terus Petrus bertanya kepada Safira, "Safira, apakah benar hasil penjualan tanah kemarin itu sekian?" Terus Safira kan nurut ya sama suaminya tadi dengan rencananya mereka. Terus dia bilang, "Betul, Tuhan, itu sudah seluruhnya." Terus Petrus bilang begini ya, "Safira, kamu tidak tahu, tapi akan kuberitahu sekarang, ya. Orang-orang yang menguburkan suami kamu itu
masih ada tuh, baru datang. Tapi sekarang mereka juga akan menguburkan kamu karena kamu sudah mendustai roh Tuhan. So ketika itu juga sama ya adik-adik, Ibu Safira ini terjatuh ke tanah dan meninggal saat itu juga. Nah, orang-orang menjadi takjub dan takut ya, karena mereka yakin gitu bahwa Petrus ini dikaruniai oleh Roh Kudus ya, sehingga dia bisa tahu kalau Ananias dan Safira ini berbohong ya. Mereka menjadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, gak hanya sampai di situ. Petrus ini selama dia melayani Tuhan, dia ini berkeliling ya dari satu kota ke kota yang lain. Sampai suatu hari dia datang ke kota Lida. Nah, kota Lida ini jaraknya dekat sekali dengan kota Yope. Di Lida ini dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, ketika orang-orang melihat bahwa ada Rasul Petrus di situ dan dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, kemudian ada 2 orang dari Yope ya, kota sebelah itu, yang datang menghampiri Petrus dan mereka bercerita, Petrus, di kota kami di Yope ada seorang anak Tuhan, ada orang yang ya sangat percaya sama Tuhan dan baik sekali, namanya Ibu Dorcas, atau biasa kita sebut juga Tabita. Nah, tapi Petrus, Tabita ini sekarang sudah meninggal. Petrus mau nggak ikut kami ke Yope? Nah, mendengar itu, Petrus setuju ya. Petrus kemudian mengikuti 2 orang ini untuk datang ke Yope. Di situ dia tiba di rumahnya Ibu Dorcas ini, Ibu Tabita, dan dia melihat banyak orang berkerumun di situ, menangisi Tabita. Mereka datang ke Petrus ya, terus bilang, cerita gitu, Petrus, ini loh, ini tuh baju yang dibikinin sama Tabita. Ketika kami gak punya baju, Tabita bikinin kami baju. Ketika kami perlu sesuatu, Tabita selalu membantu kami. Mereka menangis karena Tabita sekarang sudah meninggal. Ya, Petrus kemudian menyuruh semua orang itu untuk keluar. Ya, sehingga di ruangan itu, di lantai atas hanya ada dia dan Tabita yang sudah terbaring. Nah, adik-adik, saat itu Petrus berdoa kepada Tuhan, ya. Dan tidak lama kemudian Petrus melihat ke arah Tabita dan berkata, Tabita, bangunlah. Seketika itu juga ya adik-adik, Tabita ini bangun, dia duduk dan tersenyum melihat Petrus. Ajaib ya, suatu mujizat bahwa Tabita yang sudah mati ini bisa bangkit kembali. Nah, adik-adik, Petrus kemudian membawa Ibu Tabita ini menemui orang-orang yang tadi menangisi dia. Dan mereka bersuka cita ya, karena Tabita sudah bangkit. Bahkan lebih dari itu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibu Tabita dan Petrus itu adalah Tuhan yang hidup ya, dan yang berkuasa. Nah, dari kejadian ini semakin banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita ingat ya ceritanya Petrus minggu lalu, Petrus itu waktu ada di tengah danau dan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia pengen berjalan di atas air, tapi terus dia takut, dia ragu dan hampir tenggelam. Terus juga Petrus pernah dituduh menjadi pengikut Tuhan Yesus, tapi dia menyangkal karena dia takut ya. Coba Petrus yang selama ini penakut, pengecut, bisa menjadi rasul Tuhan yang hebat ya, yang berani, yang bisa menyatakan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus, membawa lebih banyak lagi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
Ini semua bukan karena Petrus orang, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang datang dan memimpin Petrus dalam setiap pelayanannya. Nah, adik-adik, sama seperti Rasul Petrus. Kita mungkin di dunia ini sebagai manusia kita punya kelemahan ya. Mungkin kita suka berbohong, kita orang yang gak sabaran, kita suka melawan orang tua gitu ya. Kita malas belajar, gak mau dengar-dengaran. Tapi adik-adik, sama seperti Petrus yang diubahkan oleh Roh Kudus, kita pun seperti itu. Ketika kita mau menerima Roh Kudus masuk ke dalam hati kita bisa ya diubahkan menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, yang tadinya mau berbohong diingatkan, bohong tuh dosa loh. Jangan berbohong loh, nanti Tuhan sedih. Ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan, memimpin kita supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Nah, hari ini adik-adik, Kakak Cia mau mengajak adik-adik untuk mengundang Roh Kudus masuk ya ke dalam hati kita. Tidak hanya masuk, tapi juga supaya Roh Kudus ini memimpin kehidupan kita, membawa kita, mengajar kita menjadi orang yang lebih baik. Anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mau ya adik-adik? Nanti ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, sama seperti ayat hafalan tadi, kita akan diberikan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan, ya, diberikan kuasa untuk bisa menaati perintahnya Tuhan, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama ya mengundang Roh Kudus hadir dan memimpin hidup kita. Nah, sebelum Kakak Cia tutup ibadah hari ini, kita mau baca lagi ayat hafalannya satu kali ya. Yuk, semuanya kita coba lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sama seperti ayat tadi ya adik-adik. Kita percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memimpin hidup kita, kita akan diberikan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, yuk adik-adik, sekarang kita semua adik-adik yang mau menerima Roh Kudus, yang mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Kakak Cia ajak kita berdoa sama-sama ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, sama seperti Petrus, kami ini banyak kekurangan. Kami seringkali tidak taat ya Tuhan. Kami seringkali membuat Engkau sedih ya Bapa. Tapi pada hari ini ya Bapa, kami mau mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kami, untuk memimpin hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh diberikan kuasa, boleh diberikan kemampuan untuk hidup taat seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong ajar kami ya Bapa, tuntun kami supaya kami boleh diubahkan, boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, yang berkenan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, biarlah Engkau yang akan memimpin menyertai kami sepanjang seminggu ke depan, supaya kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan menjadi saksi-Mu dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Cia mau tutup ibadah kita hari ini, Kakak Cia ada pengumuman nih. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus nanti, kita Sekolah Minggu GPDI Gloria mau mengadakan lomba foto. Ya, temanya tentang kemerdekaan. Nanti anak-anak boleh pakai baju nuansa merah putih atau membawa atribut kemerdekaan, bebas terserah ya. Kakak Cia minta kalian boleh pakai apapun yang ada di rumah. Nanti fotonya boleh dikirimkan ke WhatsApp-nya Kakak Cia. Kakak Cia tunggu sampai hari Kamis supaya minggu depan kita bisa umumkan siapa pemenangnya. Nah, Kakak Cia tunggu ya semua foto kalian. Jangan lupa hari Kamis paling lambat dikirim ke WhatsApp-nya Kakak Cia. Ditunggu ya. Selamat hari Minggu.